Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 12 agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini bertemu kembali dalam mata pelajaran tafsir. Insyaallah pembahasan yang akan kita bahas tentang tafsir surah At-Tahrim ayat 6, tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas, pertama, memahami kandungan Al-Quran tentang tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat sesuai kandungan surah At-Tahrim ayat 6. Kemudian mencontohkan perilaku tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat sesuai dengan surah At-Tahrim ayat 6. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu anak-anak sudah pernah membaca atau mendengar redaksi ayat surah At-Tahrim ayat 6 ini. Apakah kalian sudah tahu juga tentang asbabun nuzulnya, kemudian isi kandungan ayatnya? Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tafsir surah At-Tahrim ayat 6 ini, Bapak akan membacakan redaksi ayat surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidad la yaqsunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Anak-anakku sekalian, adapun asbabun nuzulnya ataupun sebab-sebab turunnya surah At-Tahrim ayat 6 ini, kita akan mereview beberapa pendapat dari para ulama ahli tafsir. Di antaranya adalah pendapat dari Imam Ibnu Katsir yang termaktub di dalam tafsir Fi Zilalil Quran. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa asbabun nuzul dari surah At-Tahrim ayat 6 ini dilatar belakangi oleh statement Rasulullah SAW yang mengharamkan atas diri beliau Maria Al-Qiftiyah. Maria Al-Qiftiyah ini sebagaimana kita ketahui adalah salah satu istri dari baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, sebabun nuzulnya berkaitan dengan pertanyaan Sayyidina Umar ibn Khattab kepada Rasulullah SAW. Umar radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana cara menjaga diri keluarga dari api neraka?" Kemudian Rasul membacakan surah At-Tahrim ayat 6 ini. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah At-Tahrim ayat 6 ini sebenarnya endingnya adalah untuk membentuk generasi yang ahli surga. Generasi ahli surga adalah generasi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Generasi yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih lanjut, kita akan melihat bagaimana pendapat dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an terkait dengan pendidikan anak. Imam Ali berujar, "Bekalilah atau didiklah anakmu sesuai dengan zamannya." Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, pendidikan di era 90-an tentu sangat berbeda dengan pendidikan di abad ke-21 ini, atau yang akhir-akhir ini identik dengan sebutan Society 5.0, yang mana pendidikan, pembelajaran di era modern ini sangat identik juga dengan teknologi ICT-nya. Tentu sangat berbeda dengan tahun 90-an yang mengandalkan pembelajaran yang serba tradisional dan serba konvensional. Anak-anakku sekalian, seperti apa sih tahapan-tahapan untuk menjadi ahli surga itu, khususnya bagi sang anak? Maka pendidikan anak itu biasanya berada pada tiga tahapan. Yang pertama, pendidikan anak itu yang pertama akan didapatkan di dalam keluarga, kemudian setelah itu di lingkungan sekolah, dan kemudian di lingkungan masyarakat. Pendidikan keluarga memegang peranan yang sangat penting di dalam membentuk karakter pendidikan anak. Keluarga adalah peletak dasar pondasi pendidikan di dalam rumah tangga.
Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, al-madrasatul ula. Rasul mengatakan bahwa ibu itu adalah madrasah pertama bagi sang anak. Setelah itu barulah anak dilimpahkan, dipercayakan kepada instansi sekolah untuk mendidiknya, memberikan pendidikan yang lebih sistematis lagi. Kemudian setelah itu, pendidikan anak juga akan terwarnai oleh masyarakatnya. Jadi masyarakat di sini memegang peranan penting. Baik atau tidak baik masyarakat itu, maka akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian, karakter, warna dari pendidikan anak itu sendiri. Apabila masyarakatnya masyarakat yang baik, maka insya Allah pendidikan anak juga akan baik, sehingga terciptalah masyarakat yang madani, masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anak-anakku sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam pendidikan itu ada beberapa konsep yang harus kita pahami. Sekarang kita sampailah pada konsep untuk menjaga diri dari api neraka. Apa saja konsepnya dan bagaimana saja konsepnya? Yang pertama, konsep yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Maka anak-anak itu harus didekatkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau anak-anak sudah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai way of life mereka, sebagai pedoman hidup yang pertama dan utama, insya Allah akan selamat dan terbebas dari api neraka. Kemudian tugas orang tua, ajaklah anak-anak itu senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar. Karena amar ma'ruf nahi munkar adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian selanjutnya, ajarilah anak itu untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang isi kandungan ayat. Yang pertama, isi kandungan ayatnya berkaitan dengan perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan perintah untuk berdakwah. Yang kedua, kewajiban pribadi muslim untuk menjaga atau menyelamatkan diri dan keluarganya dari api neraka. Yang ketiga, menjalankan perintahnya dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pentingnya pendidikan anak sejak dini. Pendidikan Islam kepada anak sejak dini. Kemudian selanjutnya adalah perintah untuk beriman kepada malaikat. Sebagaimana di dalam surah At-Tahrim ayat 6 ini dijelaskan bagaimana karakteristik malaikat penjaga neraka itu. Dengan sebutan sifat ghilazun syidad, artinya malaikat penjaga neraka itu sifatnya keras lagi kasar. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini di mata pelajaran tafsir, yaitu tafsir surah At-Tahrim ayat 6 yang berkaitan dengan tugas bagaimana menyelamatkan keluarga, diri dan masyarakat itu dari api neraka. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.